Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang computer configuration untuk memenuhi tugas untuk UCP 2 mata kuliah Dasar Teknologi Informasi. Komputer perlu diperbarui secara berkala karena kebutuhan pengguna terus bertambah. Software semakin membutuhkan spesifikasi tinggi dan komponen baru selalu menawarkan performa lebih baik. Upgrade ini bisa dilakukan pada motherboard, CPU, penyimpanan RAM, peripheral, dan power supply. Setiap proses membutuhkan langkah-langkah tertentu agar komponen dapat terpasang dengan benar tanpa merusak perangkat. Komputer itu memerlukan pembaruan berkala karena berbagai alasannya. Yang pertama adalah perubahan persyaratan penggunaan, paket perangkat lunak yang ditingkatkan memerlukan perangkat keras baru. Perangkat keras baru menawarkan kinerja yang ditingkatkan. Langkah-langkah mengupgrade motherboard. Untuk mengganti motherboard, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, matikan komputer dan lepas seluruh kabel. Kita harus memastikan komputer benar-benar mati untuk menghindarkan korsleting. Yang kedua adalah buka casing komputer, gunakan obeng untuk membuka panel samping dan akses seluruh komponen. Yang ketiga adalah lepas semua kabel yang terhubung ke motherboard seperti kabel power ATX, kabel CPU power, kabel CATA, kabel front panel atau seperti power switch, USB, audio, semua dilepas perlahan agar tidak merusak pin. Langkah keempat adalah lepas komponen yang menempel di motherboard. Contohnya adalah RAM, CPU, kartu grafis, jika ada, heatsink atau fan. Komponen-komponen ini akan dipasang kembali di motherboard baru. Langkah kelima adalah buka baut motherboard dan angkat motherboard lama. Pastikan tidak ada baut yang tertinggal. Pasang motherboard baru ke dalam casing. Pastikan posisi soket salt dan penempatan lubang baut agar sesuai. Pasang kembali CPU, RAM, kartu grafis, dan heatsink dengan benar. Hubungkan kembali seluruh kabel ke motherboard baru. Dengan langkah ini, motherboard akan terpasang dengan aman dan siap digunakan. Motherboard baru juga harus pas dengan casing komputer lama dan catu dayanya harus mendukung. Yang ketiga adalah CPU upgrade. Nah, persyaratan dalam upgrade CPU adalah CPU harus sesuai dengan soket CPU yang ada. CPU harus kompatibel dengan chipset motherboard. CPU harus beroperasi dengan motherboard dan catu daya yang ada. Berikut langkah-langkah dalam mengganti prosesor untuk mengupgrade CPU. Yang pertama adalah pastikan prosesor baru sesuai dengan soket. Ini penting karena setiap motherboard punya tipe soket tertentu. Yang kedua, lepas heatsink atau fan CPU. Buka kunci bracket, angkat heatsink dan bersihkan sisa-sisa thermal pastel. Yang ketiga, buka pengunci soket CPU. Pengunci biasanya berupa tuas kecil di samping soket. Yang seperti ini. Nah, yang keempat adalah angkat prosesor lama secara perlahan, pegang bagian pinggirnya, jangan menyentuh pinnya, karena ketika kita menyentuh pinnya itu nanti bisa CPU-nya itu tidak bisa terbaca di komputer lagi. Nah, yang kelima adalah pasang prosesor baru. Cocokkan tanda segitiga di CPU dengan tanda segitiga pada soket. Jadi segitiganya itu harus pas ya teman-teman. Yang keenam, kunci kembali soket agar prosesor terkunci di tempatnya. Terus pasang kembali heatsink atau fan CPU, pastikan fan terhubung ke konektor CPU di motherboard.
Nah, upgrade CPU yang dilakukan dengan benar dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan secara signifikan. Yang keempat adalah hard disk. Nah, langkah-langkah dalam mengganti atau menambah hard disk atau SSD. Nah, yang pertama adalah buka casing komputer untuk mengakses slot drive. Nah, kedua, tempatkan hard disk atau SSD pada bracket atau tray, lalu kencangkan bautnya. Hubungkan kabel data CATA ke drive, pastikan masuk dengan benar. Hubungkan ujung lain kabel set CATA ke motherboard, biasanya ke port SATA 1 sampai 6. Hubungkan kabel power SATA dari power supply ke drive. Tutup casing dan nyalakan komputer. Kemudian lakukan instalasi OS atau format drive jika diperlukan. Dengan NSD, kecepatan booting dan akses file ini meningkat sangat drastis. Nah, yang kelima adalah RAM. RAM itu adalah Random Access Memory. Nah, langkah-langkah dalam memasang RAM baru itu adalah pertama, sejajarkan taktik di bagian bawah RAM dengan celah di slot pada motherboard. Masukkan RAM dengan cara mencondongkan ke depan, masukkan bagian depannya terlebih dahulu, baru perlahan dorong bagian bawah ke dalam slot secara perlahan. Ketika kamu yakin RAM sudah terpasang dengan benar, tekan dengan kuat dan merata di bagian atas RAM pada kedua ujungnya sampai berbunyi klik pada tempatnya. Nantinya, bagian sayap pada slot akan menjepit dan menahan RAM dengan aman. Klik pada sayap bagian atas ini, bagian atas dan bawah itu memastikan RAM itu terkunci dengan benar. Nah, yang keenam adalah perihal upgrade. Nah, perihal 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 adalah itu adalah perangkat tambahan luar. Nah, contohnya itu adalah seperti keyboard, mouse, monitor, speaker atau webcam, terus printer, dan lain-lain. Nah, eh, berikut ini beberapa alasan untuk mengupgrade keyboard dan atau mouse. Nah, yang pertama adalah ubah keyboard dan mouse kamu menjadi desain. Nah, ubah keyboard dan mouse kamu itu menjadi desain ergonomis seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Perangkat ergonomis dirancang agar lebih nyaman digunakan, membantu mencegah cedera akibat gerakan berulang. Konfigurasi ulang papan ketik untuk mengakomodasi tugas khusus seperti mengetik dalam bahasa bahasa kedua dengan karakter tambahan. Untuk mengakomodasi pengguna penyandang disabilitas, namun terkadang peningkatan tidak dapat dilakukan menggunakan slot atau soket ekspansi yang ada. Dalam hal ini, kamu mungkin dapat melakukan peningkatan menggunakan koneksi USB. Jika komputer tidak memiliki koneksi USB tambahan, kamu harus memasang kartu adapter USB atau membeli hub USB seperti yang ditunjukkan. Nah, kalau misalnya kita mau menambah atau mengganti perihalnya itu kayak kalau misalnya kita mengganti keyboard atau mouse itu tuh tinggal mencabut perangkat lama dengan memasangkan baru melalui USB. Nah, kalau kita ingin mengganti monitornya, kita ganti kabel sesuai kebutuhan seperti HDMI, DisplayPort, atau VGA. Pastikan resolusi monitornya itu didukung oleh kartu grafis. Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti speaker atau webcamnya itu hubungkan melalui USB atau audio jack, lalu install drive jika diperlukan. Nah, peripheral yang lebih baik akan meningkatkan pengalaman penggunaan secara keseluruhan. Nah, oke, yang terakhir itu adalah power supply upgrade. Ketika
Ketika memperbarui perangkat keras komputer, kamu kemungkinan besar juga akan mengubah kebutuhan dayanya kan. Selain peningkatan daya, komputer dapat memiliki dua catu daya. Satu catu daya berfungsi sebagai catu daya cadangan jika terjadi kegagalan. Motherboard khusus harus digunakan untuk memanfaatkan konfigurasi ini. Konfigurasi ini jarang ditemukan pada komputer desktop. Komputer ini lebih umum digunakan pada server. Hal ini memungkinkan kedua catu daya dapat ditukar secara panas atau hot swappable. Catu daya yang rusak dapat diganti tanpa kehilangan daya komputer. Nah, fungsi dari power upgrade, power supply upgrade itu adalah untuk konfigurasi tegangan, penyaringan, regulasi, dan perlindungan. Cara-cara langkah-langkah mengganti power supply-nya itu ada pertama, kita harus matikan komputer dan lepas kabel listriknya. Kedua, kita buka casing dari PSU yang biasanya berada di bagian atas atau bawah. Nah, yang ketiga itu adalah lepas semua kabel power supply-nya, power supply yang lamanya yang terhubung ke motherboard, CPU, GPU, hard disk atau fan casing. Yang keempat itu buka baut power supply yang lama di bagian belakang casing. Nah, yang kelima itu tarik power supply keluar dengan hati-hati. Yang keenam itu adalah masukkan power supply baru dan pasang kembali bautnya pada casing. Hubungkan seluruh kabel dari power supply baru ke komponen sesuai kebutuhan. Pastikan semua kabel rapat dan aman. Kemudian tutup casingnya. Power supply yang lebih kuat akan mendukung komponen-komponen baru tanpa resiko kekurangan daya. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah konfigurasi komputer. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.